Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya mau sedikit ngasih tips nih. Jadi di sebelah saya udah ada binatang lucu, imut, dan menggemaskan. Yap, betul. Nah, namanya adalah sugar glider. Nah, ini adalah sugar glider. Jadi dia masih baby ya, masih kecil. Nah, umurnya itu sekitar kurang lebih 2 bulan. Ini adalah jenis yang mozaik ya. Nah, ini nih. Jadi kita bakalan kita bakalan ngasih tips proses bukan penjinakan ya, lebih ke apa ya, kayak bonding lah. Jadi bonding ini seperti apa ya, punya ikatan emosional. Jadi ketika kalau misalkan di mamalia itu kadang ada binatang yang memang mungkin bisa dipanggil, itu kan mungkin entah dengan namanya, terus si binatang itu bisa apa ya, bisa ngikutin kita atau bisa mendekat ke kita gitu kan. Nah, ini di sini kita udah ada sugar glider. Nah, ini si sugar glider umurnya kurang lebih ada 2 bulan. Jadi masih kecil-kecilnya lah. Nah, di sini fase inilah yang mungkin tahap awal yang memang bisa apa ya? Bisa kita mulai untuk lebih dekat untuk bisa mengenal si sugar glider ini karena dia masih kecil, itu kan masih polos. Nah, oke, nah kita bakalan mencoba untuk pertama prosesnya seperti apa ya. Nah, di sini si sugar glider ini jadi nggak apa ya, nggak saya mandikan, memang jarang ya. Jadi nggak wajib sih untuk si sugar glider ini untuk dimandikan. Jadi kalau misalkan si sugar glider yang ada di sini biasa saya mandikan kalau saya keluar aja gitu, kalau misalkan mau ajak dia main, nah itu baru saya mandikan gitu kan. Nah, di sini dia belum mandi dan kukunya sengaja nggak saya guntingin gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena kuku ini berperan sangat penting untuk si sugar glider tersebut gitu kan, yang mana si kukunya ini berfungsi untuk kalau misalkan di alamnya dia itu menggunakan kukunya untuk manjat ya, untuk manjat ke pohon. Dari bisa manjat, terus bisa loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, yang mana biasa disebut dengan tupai terbang. Nah, jadi si sugar glider ini bukan terbang, jadi dia loncat dari pohon satu ke pohon satu itu dengan cara melayang ya. Jadi memeberkan atau membuka si patagiumnya untuk meluncur. Jadi dari pohon satu ke pohon yang satu lagi, dari pohon yang tinggi ke pohon yang rendah. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini kita langsung aja ya. Sekarang, nah caranya kita bakalan memancing si baby sugar glider ini dengan makanan nih, bubur bayi ya. Ini udah kita buat dengan rasa, biasanya sih yang paling disuka oleh sugar glider itu yang beras merah ya. Nah, ini jadi kita buat itu nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental ya, jadi sedang-sedang aja, yang mana agar memudahkan si baby sugar glider ini dia bisa makan ya. Jadi biasanya kan dia di apa ya, kayak dijilat-jilat gitu kan, tapi itu cara makannya tuh seperti itu gitu kan. Jadi biar si baby sugar glider ini nggak kesusahan untuk makannya. Nah, ini nih, jadi yang pertama kita coba untuk feeding ya. Jadi kita coba, nah, kejariin, terus deketin sama si sugar glidernya gitu kan. Nah, ini terserah kalian mau cuman ngasih aja atau misalkan mau ngasih nama panggilan misalkan. Nah, kalau si sugar glider ini saya kasih namanya si Obito. Tapi dengan proses bonding ini, pembondingan ini, saya nggak manggil si sugar glider dengan sebutan nama, tapi dengan dengan cara kode. Jadi seperti saya manggil gini. Nah, nanti si sugar glider ini bakal apa ya, jadi ada ikatan emosional ketika dia lapar dan dalam waktu, jadi dalam waktu mau makan itu saya selalu manggil dia seperti ini. Nah, nanti dia bakalan inget tuh selama misalkan jam makan itu, saya bakalan selalu manggil si Obito ini dengan cara seperti itu. Nah, yang mana jam-jam makannya ini kalau untuk baby saya biasanya 3 kali ya. Jadi kalau misalkan pagi itu kan tidur ya, dari subuh sampai ke siang itu dia agak tidur panjang. Nah, di siang hari seperti kayak sekarang ini sekitar jam 1-an
biasanya saya kasih makan lagi buat si Obito ini gitu kan. Nah, dengan cara dipanggil seperti ini. Nah, biar dia tuh udah terbiasa bahwa ketika ada panggilan seperti itu dia merasa oh ini waktunya saya makan, jamnya makan. Nah, seperti itu. Nah, jam yang kedua itu biasanya sore ya. Sore sekitar jam 5-an lah. Karena kan jam 5-an agak maghrib lah, setengah 6 paling paling lama. Dan yang terakhir itu malam sekitar jam 9 jam 10 lah saya kasih makan lagi. Jadi 3 kali ya, siang, sore, dan malam gitu. Karena kan si sugar glider ini adalah hewan nokturnal yang mana hidup lebih agresif di malam hari gitu kan. Nah, oke, kita bakalan langsung aja. Jadi seperti ini caranya ya. Pertama ya, saya kasih makan sambil manggil dia dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, nih kita lihat ya. Nah, ini dia makan nih. Nah, dia makan. Nah, lihat. Ini di tangannya ada nih karena udah nempel tadi. Ini biar suruh habis dulu. Ini jam siang ini dia pasti lagi ngerasa lapar banget gitu kan. Nah, sekarang dia udah habis makanannya ya. Ini kandangnya bakalan saya jauhin ya, jadi agak jauh. Nanti bakalan saya panggil dengan kode seperti ini lagi. Nah, jadi biar dia tuh merasa oh iya, nada seperti ini itu waktunya saya makan siang seperti itu. Oke. Nah, ini sekarang kita tambah lagi ya buburnya ya. Ini kita bakalan mundurin dan kita bakalan buka si kandangnya. Reaksi si Obito ini bakalan seperti apa, oke? Nah, ini kurang lebih ada berapa ya? 1,5 meter lah jaraknya dari sini ke sini sampai kali semeter atau 1,5 meter. Ini bakalan saya buka pintunya. Nah, si Obito bakal saya buka. Obito. Pertama jangan langsung ya, jadi kita langsung deketin dulu. Oke. Obito. Ya. Nah, dia udah tahu kan. Nah. Tuh, dia nyamperin ke tangan ya. Nah, ini nih. Seperti ini. Nah, ketika dia udah makan seperti ini, dia pasti lagi ngerasa lapar banget, lihat. Ya, seperti ini ya. Nah, ketika dia lagi lapar kayak gini, kita coba untuk ambil lagi. Kita taruh lagi di kandangnya. Nih, di atasnya nih. Nyamperin ke sini. Nah, jadi dia muter ke belakang. Nah, tapi setidaknya dia nggak kabur kemana-mana ya. Jadi dia masih proses aja gitu. Nah, untuk si Obito ini baru saya jadi saya latih ini kurang lebih baru 3 hari gitu kan, sama sekarang mungkin 4 hari ya. Jadi dia mungkin udah agak paham dengan kode yang saya berikan seperti itu. Oke, kita coba lagi ya, kita taruh lagi di kandang. Nah, itu ya. Kita mulai deket ya. Deket nanti mundur. Obito. Nih. Nah, lihat. Oh, dia ngikutin kan? Nah, dia naik. Tuh. Nah, dia makan lagi. Nah, kita coba untuk beberapa kali bolak-balik gitu kan. Jadi biar dia terbiasa. Kita coba lagi ya, sekali lagi ya. Ya. Oh. Ngikutin dia. Nah, naik. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa tadi saya bilang kukunya nggak saya guntingin? Karena ini adalah merupakan bukan sistem, jadi kekuatannya tersendiri gitu kan. Jadi ketika dia ada kuku itu dia berani untuk memanjat gitu. Nah, apalagi untuk si sugar glider ini biasanya dia kan loncat kan dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah, kalau misalkan dia ngerasa si kukunya itu nggak ada, pasti dia nggak akan mau loncat.
gitu, karena dia nggak punya pertahanan yang mana kalau ketika dia loncat dia pasti akan apa ya, jadi terpleset gitu kan, jadi kukunya itu tumpul, nggak tajam, jadi nggak bisa mencengkram apapun yang misalkan ketika dia loncat dia nggak bisa mencengkram pohon gitu kan. Nah, ketakutan si sugar glider itu seperti itu, jadi usahakan si sugar glider ini apa ya, mempunyai kuku gitu, jadi jangan terlalu sering dipotong kukunya. Ya bolehlah dipotong, kecuali kalau misalkan kalian mau ngajak jalan si sugar glider ini gitu kan, mau ngajak dia gathering gitu kan. Biasanya kan kalau gathering itu apa ya, lebih cenderung misalkan ada masyarakat yang memang gemes gitu kan, mau megang gitu kan, mau ngelus-ngelus, jadi ketika dipegang sama orang lain itu orang lain tersebut itu merasa aman, karena dia nggak apa ya, jadi ke kulit itu dia nggak bahaya. Jadi kan biasanya kalau sugar glider nih kayak gini kan, dia itu kukunya itu nancep-nancep, nah yang mana nanti bakalan terasa sedikit agak perih gitu kan, sedikit agak perih, dan pasti jadi seperti luka bintik-bintik kayak digigit nyamuk gitu kan, jadi perih gitu. Nah seperti itu, untuk menjaga hal seperti itu terjadi, kalau misalkan kalian mau gathering wajib untuk kukunya itu dipotong sedikit ya, ujungnya aja gitu, agar nggak terlalu tajam. Nah jadi gitu, dia masih lapar sebenarnya. Kita coba sekali lagi untuk balikin dia ke kandang. Oke, kita coba lagi untuk bondingnya. Nah, dia tetap masih stay dan masih apa ya, bonding dengan suara, dan ya mungkin karena efeksi mungkin dari aroma bubur tersebut gitu kan, membuat dia jadi seperti ngikutin, tapi itu nggak apa-apa, karena itu kan masih proses juga gitu kan. Nah, karena berhubung si Obito ini dia masih kecil, jadi masih saya coba latih untuk apa ya, bonding seperti itu. Nah nanti untuk next selanjutnya mungkin bisa apa ya, jadi saya pengen cobain dia itu loncat gitu kan, dari apa ya, jadi dari tempat satu ke tempat yang lain gitu, kayak misalkan nanti bakalan saya coba taruh mungkin di pagar ini, terus agak loncat mungkin ke tangan saya kali ya. Jadi kita coba bakalan seperti itu next, kalau misalkan dia udah apa ya, udah dewasa lah, udah agak besar lah, karena umur segini tuh dia masih ragu untuk bisa loncat gitu kan. Nah seperti itu. Nah ini adalah tips untuk teman-teman di rumah ya, untuk bisa melatih si sugar glider ini bonding. Yang mana kan biasanya si sugar glider ini ada perlombaannya biasanya gitu kan, yang mana perlombaannya itu diantaranya mungkin ada kayak makan ulet ya, ulet apa, ulet Jerman atau ulet Hongkong yang kecil-kecil itu ya, ulet ya. Nah biasanya itu ada lomba yang siapa yang cepat makan dia yang menang. Terus ada lagi lomba manjat tali, yang paling cepat, yang paling pertama nyampe ke atas dia yang menang. Nah ada juga kan apa ya, lomba untuk kayak come to papa gitu kan, kayak gliding, nah seperti itu dan yang lain-lain lah. Nah mungkin si tips ini bisa bermanfaat untuk mungkin kalian yang misalkan memang pengen nanti ikut lomba, misalkan kayak come to papa, kayak misalkan dia tuh bonding ngejar-ngejar kita. Nah ini tipsnya bisa dipraktekin untuk mencoba ya, jadi prosesnya seperti ini, yang mana nanti dia bisa apa ya, bisa punya ikatan emosional dengan kita, udah terbiasa gitu kan. Yang pertama mungkin ikatan emosional karena mungkin panggilan gitu kan, karena mungkin apa ya, nada panggil, atau karena mungkin bisa juga dari penciumannya, dari misalkan dia udah terbiasa dengan bau-bau yang ada di tubuh kita gitu, yang mana mungkin antar tangan dan tubuh ya, jadi keringat kita itu bisa menjadi acuan untuk si sugar glider ini mencium apa ya, aroma kali ya. Nah seperti itu. Oke, mungkin tips dari saya cukup segitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan kalau misalkan bermanfaat boleh teman-teman share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kumis braco.